Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Carmila. Saya mahasiswi BK dari IAIN Batu Sangkar. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah materi bimbingan klasikal, yaitu dengan tema motivasi dalam belajar. Adapun dalam video kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar, yang kedua fungsi motivasi dalam belajar, yang ketiga faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang terakhir yaitu tips meningkatkan motivasi belajar. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation yang berarti dorongan. Kata kerjanya adalah to motive yang berarti mendorong, menyebabkan, dan merangsang. Motivasi sendiri berarti alasan, sebab, dan daya penggerak. Motif adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong individu tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Secara serupa, Winkel mengemukakan bahwa motif adalah penggerak dalam diri seseorang mau melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam mencapai suatu tujuan tertentu pula. Nah, adapun motivasi belajar itu yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Adapun pendapat Winkel, motivasi belajar ini adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Semangat siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik karena siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu sebagai pengarah tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Kompri, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan. Artinya, terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Ada unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar, yaitu yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada menurut Slameto, seorang individu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain yang pertama itu faktor individual seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Kemudian yang kedua faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Nah,
Faktor lain yang dapat mempengaruhi belajar menurut Slamet itu yaitu faktor-faktor internal, faktor jasmania, faktor fisiologis, dan faktor kelelahan. Dan yang kedua faktor eksternal, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu, sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Jenis pembelajaran yang disukai oleh beragam jenis. Disukai orang itu beragam jenisnya. Setiap orang punya metodenya masing-masing. Ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ada juga yang lebih suka mendengar. Ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Pilihlah metode apa yang paling kamu senangi. Dengan begitu, semangat belajar akan mulai tumbuh kembali. Nah, yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Sebuah target penting bagi usaha. Selalu mengingat target apa yang akan kamu raih. Misalnya, jika kamu bisa mahir bahasa Korea, maka kamu akan bisa bekerja di kedutaan Korea Selatan. Saat mengingat target itulah yang membuat semangat belajar kembali berkobar. Nah, yang ketiga, bergabung di tim belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Salah satunya, tingkatkan motivasi belajar melalui belajar online. Kamu bisa bertukar informasi dan ilmu bersama teman-teman melalui belajar online. Tak hanya ilmu saja yang bisa kamu dapatkan, tapi juga menambah teman. Nah, yang keempat, gabungkan metode belajar. Agar tidak jenuh dan bosan, kamu bisa menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang ada. Misalnya dengan belajar menggunakan peta sambil melihat video di YouTube. Rasa senang dan seru akan membuat motivasi belajar tetap bertahan stabil. Yang kelima, atur jam belajar. Kebiasaan akan menjadikanmu selalu tepat. Caranya dengan mengatur waktu belajar yang tepat setiap harinya. Misalnya mengatur jam belajar setiap hari pukul 8 malam, kamu akan mulai terbiasa dan konsisten dengan jam tersebut. Bahkan rasa kantuk tak akan melunturkan semangat belajar. Yang keenam, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Mulailah untuk bisa menghargai diri sendiri. Salah satunya dengan memberi penghargaan kecil pada diri sendiri. Penghargaan itu bisa kamu berikan pada saat dirimu sudah bisa meraih target yang ditentukan. Misalnya, jika kamu sudah bisa menyelesaikan suatu soal di buku, kamu akan mendapatkan liburan 1 hari di pantai. Nah, tips selanjutnya yaitu istirahatlah sejenak. Jangan berpikir kamu harus belajar terus sepanjang waktu. Tidak ada salahnya untuk istirahat sejenak agar otak kembali fresh kembali. Istirahat yang cukup juga merupakan sebuah ide yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar. Selain dengan tidur, kamu bisa mencoba untuk melakukan mediasi atau olahraga kecil. Selanjutnya, hindari gangguan kecil. Gangguan sekecil apapun bisa mengganggu proses kerja otak menerima pembelajaran. Cobalah untuk konsentrasi lebih dalam lagi, pusatkan pikiran, dan jauhkan diri dari gangguan. Pilih tempat yang kamu sukai, bisa di tempat tenang atau di tempat lain, bebas sesuai metode belajarmu. Tips selanjutnya, jangan malu bertanya. Ketika kamu sedang menemui kesulitan dalam belajar, jangan pernah ragu untuk bertanya. Sebuah pertanyaan atau rasa penasaran akan menumbuhkan ilmu yang lebih. Dengan jawaban yang sudah didapat, wawasanmu akan lebih terbuka. Kamu bisa bertanya kepada orang terdekat, orang tua, saudara, ataupun pada guru. Nah, tips yang terakhir yaitu berteman dengan orang yang senang belajar. Bukan berarti kamu dianjurkan untuk memilih teman, tapi untuk urusan semangat belajar, pilihlah teman yang memiliki semangat belajar tinggi. Lingkungan akan membawa dampak pada diri sendiri. Kamu bisa belajar bersama dengan dekat orang yang suka belajar. Otomatis kamu akan ikut termotivasi belajar. Nah, itulah materi bimbingan klasikal yang bisa saya berikan pada video kesempatan kali ini. Saya Rona Carmila, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.